Hai anak-anak Bunda. Apa kabar semuanya? Bunda berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan penuh dengan kebahagiaan. Kali ini kita akan belajar di pelajaran tematik kelas 2. Kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Di subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Mari kita belajar bersama. Perilaku bersih dan sehat harus diterapkan di mana saja. Salah satunya ada di tempat bermain. Tempat bermain harus bersih dan nyaman. Kita harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan tempat bermain. Pelajaran pertama kita akan belajar mengenai kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kosakata di sekitar kita jumlahnya tidak terbatas. Sekarang kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Perhatikan teks percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Nina, Deli, dan Tony. Mari kita perhatikan bersama. Nina, bermain di taman ini menyenangkan ya? Deli menjawab, benar Nin, ada banyak mainan yang bisa kita gunakan. Tony berkata, selain itu, tempatnya juga bersih dan asri. Nina, banyak pepohonan sehingga terasa sejuk, jadi kita tidak kepanasan ketika bermain. Deli menjawab, oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan keindahan taman ini. Tony, tentu saja, kita harus membuang sampah ke tempat sampah. Nina, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Nah, anak-anak Bunda, dari percakapan di atas kita dapat menemukan beberapa kosakata. Di antaranya ada asri yang artinya indah dan sedap dipandang mata. Ada taman, artinya taman adalah tempat bermain anak-anak. Ada juga bersih, artinya bebas dari kotoran. Ada sejuk yang artinya terasa agak dingin, nyaman, dan segar. Ini adalah kosakata-kosakata yang dapat kita peroleh dari teks percakapan tadi ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Kamu dapat membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. Misalnya, kamu ingin mengamati kebersihan lingkungan. Catatlah hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri lingkungan yang bersih. Tuliskan pengamatanmu dengan kalimat yang sederhana. Perhatikan contoh berikut. Ya, ini adalah gambar yang diamati. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ada apa di situ? Nah, di situ ada Nina dan teman-temannya. Di mana mereka? Mereka sedang bermain di taman. Bagaimana dengan laporannya? Ini adalah contoh laporan sederhana dari pengamatan gambar. Laporannya sebagai berikut. Di dekat rumah Nina terdapat lapangan. Nina dan teman-teman senang bermain di sana. Suasana lapangan itu bersih dan nyaman. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Anak-anak bermain bola, tapak gunung, dan lompat tali. Kebersihan di lapangan selalu dijaga. Tanah ditanami rerumputan yang hijau. Tidak ada genangan air dan sampah berserakan. Sampah bisa berbahaya, misalnya sampah pecahan kaca. Jika terinjak, anak-anak bisa terluka. Genangan air bisa membuat anak-anak terpleset. Tempat bermain harus bersih dan aman digunakan. Ini adalah contoh laporan sederhananya ya anak-anak Bunda. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kali ini kita akan belajar menemukan informasi dari teks. Laporan dapat dibuat dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari pengamatan gambar atau membaca teks. Saat membaca teks, kita akan menemukan kosakata baru. Kosakata baru biasanya belum diketahui artinya. Kita dapat mencari arti kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah memahami kosakata dalam teks, barulah kita dapat menemukan informasi dalam teks tersebut.
Langkah-langkah menemukan informasi dalam teks. Yang pertama, bacalah teks bacaan dengan seksama. Pahami makna setiap kalimat. Apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah pada guru atau orang tuamu. Tandai kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai dengan bahasamu sendiri. Perhatikan teks bacaan berikut. Di sini ada sebuah teks bacaan. Bunda akan bacakan buat kalian. Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain. Sebelum bermain, sebaiknya kita membersihkan sampah di sekitar tempat bermain. Misalnya, sampah daun, debu, dan kotoran hewan. Kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit. Selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan keselamatan di tempat bermain. Benda-benda yang dapat membahayakan perlu disingkirkan. Misalnya, potongan kaca dan kayu. Jika terinjak, kakimu akan terluka. Oleh sebab itu, pastikan tempat bermainmu aman. Kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Dari teks di samping, informasi yang dapat kita peroleh adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan aman, yaitu tidak ada sampah berserakan, tidak ada genangan air, tidak ada kotoran hewan, rumput, dan tanaman di sekitar tertata rapi. Tidak ada benda-benda berbahaya di sekitar tempat bermain. Nah, kita dapat memperoleh informasinya seperti ini ya anak-anak Bunda. Selanjutnya, mari kita simak contoh lainnya. Nah, di sini juga Bunda punya teks bacaan. Bunda akan bacakan. Setelah bermain bola, Nina mencuci tangan. Bola yang terjatuh ke tanah dapat terkena kotoran. Nina mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu ia beristirahat sejenak sehingga tidak berkeringat. Setelah itu, Nina mandi membersihkan tubuh. Nina rajin merawat kebersihan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nina tahu pentingnya kesehatan. Jika kita sakit, kita tidak bisa bermain. Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan dan mencuci kaki sebelum tidur. Kita perlu mandi setiap pagi dan sore hari. Kita juga perlu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jagalah kesehatan tubuhmu agar tidak mudah sakit. Informasi yang bisa didapat dari teks di samping adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama ada mencuci tangan. Selanjutnya ada mandi setiap pagi dan sore. Ada menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kita juga bisa menambahkan informasi lainnya seperti menyisir rambut. Menyisir rambut juga merupakan salah satu contoh menjaga kebersihan tubuh ya. Nah, ini tadi adalah pelajaran mengenai kosakata yang berkaitan dengan kebersihan taman bermain dan juga cara membuat laporan sederhana serta informasi yang dapat kita peroleh dari teks bacaan. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Kali ini kita akan belajar mengenai karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama kita akan belajar karya seni 2 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu panjang dan lebar. Jadi karya seni 2 dimensi ini hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Jadi bentuknya dia datar saja ya. Contohnya ada gambar, lukisan, fotografi, batik, kaligrafi, dan seni mozaik. Selanjutnya ada juga poster. Contoh alat untuk membuat karya 2 dimensi. Antara lain ada kertas gambar untuk tempat menggambar. Ada pensil, penghapus, dan penggaris untuk membuat sketsa gambar. Ada krayon dan pensil warna untuk mewarnai gambar. Dan juga ada kuas dan cat air untuk mewarnai serta palet untuk tempat cat air. Selanjutnya yang kedua ada karya seni 3 dimensi. Yaitu karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang.
karya seni 3 dimensi dapat menggunakan bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam yang dapat digunakan adalah tanah liat, rotan, daun, dan kayu. Bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastisin. Contoh karya seni 3 dimensi. Ada patung, relief, dan guci. Tahukah kamu, kita dapat membuat karya dari bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin. Ini adalah karya plastisin. Plastisin bersifat lunak dan mudah dibentuk. Warna plastisin juga beragam. Contoh kerajinan 3 dimensi dari tanah liat, yaitu ada gerabah, ada guci, dan juga ada celengan kucing atau maneki neko. Semua karya ini kalian sering lihat kan? Ayo kita berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk karya 3 dimensi. Di sini Bunda punya 3 gambar. Nah, menurut kalian gambar manakah yang merupakan karya 3 dimensi? Oke, benar sekali, gambar yang pertama. Selanjutnya ada lagi gambar yang ketiga. Ini yang pertama adalah gambar dari karya dari plastisin ya. Yang ketiga, gambar ketiga adalah gambar dari guci, yaitu karya dari tanah liat. Semuanya adalah karya dari 3 dimensi. Sedangkan yang di tengah adalah sebuah lukisan. Lukisan merupakan karya 2 dimensi. Oke, selesai tentang karya seni 2 dan 3 dimensi. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Kita akan belajar mengenai ruas garis, sisi, dan titik sudut. Yang pertama, kita akan belajar mengenai ruas garis bangun ruang. Kamu sudah mengenal ruas garis pada bangun datar. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar mengenai bangun datar ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Pada bangun datar, ruas garis disebut dengan sisi. Sedangkan pada bangun ruang, ruas garis disebut dengan rusuk. Yuk kita mengamati. Perhatikan gambarnya. Di taman ada banyak mainan, misalnya seperti pada gambar di samping. Bentuk mainan itu menyerupai bentuk kubus. Kubus adalah salah satu bangun ruang. Kubus. Ini adalah gambar kubus ya. Ini yang Bunda tandain ini adalah ruas garisnya. Pada bangun ruang juga terdapat ruas garis. Ruas garis pada kubus di samping adalah, perhatikan ya, ada A, B, B, C, C, D, dan A, D. Ada E, F, F, G, G, H, E, H. Dan ada A, E, ada B, F, ada C, G. Dan yang terakhir ada D, H. Jadi urutan abjadnya harus sesuai ya. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Selanjutnya ada prisma segitiga. Deli membentuk tanah liat menjadi celengan. Celengan Deli berbentuk prisma segitiga ya. Ini adalah bentuk dari prisma segitiga. Prisma adalah salah satu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Prisma segitiga memiliki ruas garis. Ini prisma segitiga ya. Mana saja ruas garisnya? Ada A, B, B, C, A, C, A, D, B, E, C, F, D, E,
E, F, dan D, F. Jadi, prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang sisi dan titik sudut. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Ini ada bangun ruang, Bunda punya kubus dan prisma segitiga. Ya, sisi ya, ini adalah sisinya ya. Sisinya ada sisi di depan, di samping, di belakang, di atas, dan di bawah. Selanjutnya ada rusuk. Garis-garis ini adalah rusuknya. Dan titik sudut ya, yang di ujung-ujung ini adalah titik sudutnya. Dan untuk prisma segitiga ini adalah rusuknya, sama ya, garis-garisnya adalah rusuknya. Dan sisi ya, ini adalah sisinya. Di sini juga sisi, di sini sisi, di atas sini ada sisi, dan juga ada titik sudut. Yang di ujung-ujung adalah titik sudutnya. Kita lanjutkan. Banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Ya. Bunda punya beberapa kolom ya, ada nomor, ada bangun ruang, ada ruas garis. Yang pertama ada kubus. Kubus rusuknya ada apa saja ya? Ada PQ, QR, RS, PS, TU, UV, VW, TW, PT, ada QU, RV, dan yang terakhir ada SW. Banyak rusuk atau ruas garisnya ada 12. Banyak sisi ada 6, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak sudutnya ada 8, yaitu ada sudut P, ada Q, R, S, T, U, V, dan W. Yang kedua ada balok. Ini adalah balok. Banyaknya rusuknya ada, rusuk apa saja? Ada rusuk A, B, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, dan DH. Banyaknya rusuk sama seperti kubus ya, ada 12. Banyaknya sisi juga sama, ada 6, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Kita lanjutkan. Ada apa lagi ya? Nah, kali ini ada 5 segitiga. Banyaknya ruas garis pada 5 segitiga atau rusuknya adalah ada A, B, BC, AC, AD, BD, dan CD. Nah, untuk 5 segitiga banyaknya rusuk atau ruas garisnya ada 6. Banyaknya sisi ada 4, yaitu sisi alas, sisi depan, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyaknya sudut juga ada 4, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang kedua ada prisma segitiga. Rusuknya adalah AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE,
E, dan C, F. Banyaknya ruas garis ada 9. Banyaknya sisi ada 5, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyaknya sudut ada 6, yaitu sudut A, B, C, D, E, dan F. Sekarang kita akan berlatih ya. Tentukan tusuk, sisi, dan titik sudut. Di sini Bunda punya bangunan 5 segitiga. Ini disebut apa? Kut, sisi. Ini disebut, oke, hebat sekali, rusuk. Dan sementara yang ini disebut apa ya? Yang di ujung-ujung? Good, ada titik sudut. Wah, kalian sudah paham ya, hebat-hebat semua. Selanjutnya, tuliskan ruas garis, banyak tusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut bangun prisma segi 5 berikut. Nah, ini adalah gambar bangun prisma segi 5 ya. Ruas garisnya ada apa aja? Ya, betul sekali. Ruas garisnya ada AB, BC, CD, ada DE, ada AE, ada juga FG, GH, HI, IJ, ada FC, ada AF, BG, CH, DI, dan EJ. Banyak rusuknya ada berapa? 15 rusuk. Banyak sisinya ada? Ya, 7 sisi. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyak titik sudutnya ada 10. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Hebat sekali. Oke, selesai kita mempelajari tentang bangun ruang. Sekarang kita akan belajar mengenai persatuan saat bermain. Contoh olahraga yang memerlukan kerjasama antara lain ada sepak bola, ada bola voli, ada juga basket. Yo, siapa yang suka main sepak bola dan basket nih biasanya ya? Olahraga atau permainan yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Contoh permainan yang memerlukan kerjasama antara lain ada bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bakia. Permainan-permainan mana yang sering kalian lakukan bersama teman-teman? Pasti kalian selalu bekerja sama dengan baik ya. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di tempat bermain. Di antaranya ada mau menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak bersikap menang sendiri, gemar menolong teman yang kesulitan, jujur dan tidak curang saat bermain, mau berbagi dengan teman, mau bergantian bermain. Kerukunan saat bermain membuat permainan lebih menyenangkan. Mau bekerja sama adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan.
Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Dengan persatuan, permainan dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, kita sudah di akhir pelajaran kita kali ini. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Ingat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye. Salam sehat.